Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, ya, semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita sepanjang hari ini karena kita tahu ada firman Tuhan yang memberikan pengertian bagaimana kita harus melangkah, bahkan segala keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Amin. 2 Tawarik 1 ayatnya yang ke-12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Saudaraku yang dikasih, ketika kita dikasih satu kesempatan untuk kita meminta, ya, satu permintaan, pasti kita akan memikirkan dengan dalam-dalam supaya satu permintaan itu akan membawa dampak yang baik. Permintaan itu adalah benar-benar satu permintaan yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tentunya permintaan tersebut itu berdasarkan kebutuhan masing-masing yang pastinya berbeda berdasarkan kedewasaan seseorang, ya. Ketika di dalam ayatnya yang ke-7 Allah berkata kepada Salomo, beritahukanlah satu permintaan apa yang akan engkau sampaikan kepadaku dan aku akan mengabulkan permintaan tersebut. Wah, kalau saya berada di posisi tersebut pasti saya akan sangat bersuka cita, saya akan sangat senang ketika ada satu pribadi yang berkata, Joyce, kamu mau minta apa? Aku akan mengabulkan apa yang menjadi permintaanmu. Di sini ketika Allah memberikan kesempatan bagi Salomo untuk supaya dia menyampaikan apa yang menjadi permintaannya dan Allah akan mengabulkan apapun permintaan tersebut. Yang Salomo minta adalah dia tidak meminta harta, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kesembuhan, dia tidak meminta kekuatan, dia tidak meminta supaya dia menjadi lebih gagah perkasa. Dan permintaan-permintaan jikalau kita menyampaikan hal tersebut kepada Allah sebenarnya bukanlah permintaan yang salah. Tetapi dalam konteks ini firman Tuhan berkata rupanya dia tidak meminta hal tersebut, dia tidak meminta harta, dia tidak meminta kekayaan. Tetapi justru sebaliknya di sini Salomo berkata bahwa dia meminta hikmat, dia meminta kebijaksanaan, dia meminta pengertian. Ketika Salomo memulai pelayanannya, dia diperhadapkan dengan hal-hal yang saya rasa ketika kita pun berada di dalam keluarga yang anggotanya hanya mungkin 4 orang. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, kita membutuhkan pengertian. Kita membutuhkan kebijaksanaan, kita membutuhkan hikmat. Bagaimana supaya di dalam keluarga itu, di dalam kepemimpinan kita, bisa berjalan dan bisa berjalan dengan baik dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tepat. Bapak Ibu di dalam hidup ini pasti ya saya dan saudara berapapun range usia kita itu membutuhkan yang namanya ketepatan di dalam mengambil sebuah keputusan. Banyak kali kita menjadi kecewa, kita merasa gagal, ternyata keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah, yang imbasnya membawa kerugian dan kemudian kita menjadi kecewa. Kesadaran daripada Salomo bahwa ketika dia harus menjadi seorang pemimpin, dia harus menjadi raja, di situ dia harus punya satu ketepatan yang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Di sini Salomo menyadari bahwa dia sebagai raja, dia juga adalah manusia yang memiliki satu keterbatasan dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Bagaimana ketika Salomo mengajukan permintaannya soal hikmat, soal pengertian, Bapak Ibu, itu dimulai dari apa terlebih dahulu? Dimulai dari satu keintiman hubungan dengan Allah secara pribadi. Ketika Salomo memulai satu keintiman secara pribadi dengan Allah dalam satu hubungan, dalam satu pengertian, dalam satu bagaimana Salomo bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dan juga di sini di dalam keintimannya dengan Allah secara pribadi, bukan Salomo yang mempengaruhi Allah, tetapi bagaimana keberadaan Allah sendiri itu yang mempengaruhi kehidupan Salomo. Kekudusannya Allah sendiri itu yang mempengaruhi kehidupan daripada Salomo. Jadi ketika kita mempunyai satu kerinduan untuk kita belajar intim, belajar berhubungan dengan Allah,
Ketika kita susah, kita sehat, kita sakit, kita senang, kita bahagia, kita mengalami keberuntungan ataupun ada kerugian-kerugian dalam hidup kita, percayalah, bukan kita yang mempengaruhi Allah, tetapi Allah itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita secara natural. Amin. Sebab itu mari sama-sama ketika kita mempunyai begitu banyak kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup ini, mulailah dari satu keintiman dengan Allah. Ya, bagaimana saudara bisa mengatakan bahwa Salomo mengalami keintiman dengan Allah? Bagaimana sikap dan karakter Allah itu yang mempengaruhi kehidupan daripada seorang Salomo? Kita bisa melihat bagaimana Salomo sering membawa korban persembahan, bagaimana dia memberikan kejayaan, kehormatan hanya untuk Allah, bagaimana dia memprioritaskan Allah di dalam kepemerintahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah dalam hidup ini ketika kita belajar dewasa, kita mempunyai satu tindakan iman, kita memulai kehidupan kita dengan hubungan yang penuh dengan keintiman dengan Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita sanggup untuk melakukan hubungan intim kita dengan Allah, tetapi karena anugerah Tuhan sendiri yang membawa kita untuk datang, untuk bisa menyampaikan segala permintaan-permintaan kita hari-hari ini. Saudara, mungkin masing-masing kita berada dalam kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dengan satu yang lain. Kita berkata, Tuhan, saya butuh pemulihan. Tuhan, saya butuh kesembuhan. Tuhan, saya butuh dikuatkan. Tuhan, saya butuh untuk Engkau menguatkan saya menghadapi hari-hari hidup ini. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tapi juga ada kebutuhan di mana kita berkata seperti Salomo, berikan aku hikmat dan pengertian di dalam aku menjalani hari-hari hidup ini. Ketika kita meminta kepada Tuhan, mulailah dulu dengan satu keintiman hubungan dengan Allah. Maka percayalah, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang akan Allah berikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang belajar berjalan dalam satu keintiman dengan Dia. Bukan hanya pengertian, hikmat yang Allah kasih kepada Salomo, tetapi bukankah firman Tuhan berkata tadi di dalam firman Tuhan yang menjadi ayat emas, dikatakan kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku memberikan kepadamu kejayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Haleluya, puji Tuhan. Allah yang lebih mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Allah yang lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan mendasar hari-hari hidup kita. Di masa yang sukar sekalipun, percayalah, tidak akan rugi ketika kita mengambil keputusan untuk tetap ada hubungan intim dengan Allah di dalam kekudusannya Allah sendiri yang akan mempengaruhi hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang memulai hubungan intim dengan kami. Dan kami mau meresponi dengan iman, bukan karena baik, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu menjaga kerohanian kami, tetapi karena kasih karunia Allah yang ada dalam hidup kami. Setiap kebutuhan umat-umat-Mu yang ada di GPDI COTW, mulai daripada Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai kepada jemaat yang ada Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka sepanjang hari ini. Tuhan menjagai mereka dengan kasih karunia daripada Engkau. Kami percaya kekuatan, kesembuhan, hikmat yang marifat yang daripada Engkau. Kemuliaan itu Engkau berikan bagi kami karena kami berdasarkan kepada kemuliaan dan kasih karunia Allah. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.